Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang sudah mempersatukan kita ada di tempat ini. Baik saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya percaya kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saya saat ini. Terlebih saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini saya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Haleluya, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengerja yang ada di tempat ini, GPDI Sebaut Lirung, yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kemarin saya mengikuti ibadah pelwap sama gabungan Rayun Nasaret. Ada yang bertanya-tanya, haleluya. Bahkan sampai tadi malam ikut doa Beston. Ada yang bertanya-tanya, ada Ci bilang begini, Jibawaru, jemaat dari mana? Haleluya. Untuk itu saya memperkenalkan, walaupun banyak sebagian yang sudah kenal saya, tapi tidak mengapa saya memperkenalkan diri saya. Pepatah katakan kalau tidak dikenal tidak disayang. Saya percaya kalau saya sudah dikenal, jemaat yang ada di tempat ini, jemaat akan sayang kepada saya. Haleluya, seperti jemaat sayang kepada almarhum suami saya. Mungkin sudah tahu ya. Saya Ibu Gembala GPDI Philadelphia Damau Bobone. Saya dipercayakan sejak suami saya almarhum Pendeta Jongker Laluraa yang meninggal 2 tahun lalu, saudara. Dan mungkin jemaat yang tua atau jemaat yang tahu karena dia pengerja di Sebaut Lirung. Nah, puji Tuhan. Nah, pada saat suami saya meninggal, saudara, maka saya dilantik menjadi Gembala GPDI Philadelphia Damau Bobone. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu saya berbantah kepada pimpinan daerah. Saya katakan kepada pimpinan daerah bahwa saya tidak mampu. Dia bilang, ini sudah aturan GPDI. Haleluya, sehingga kalau sudah jadi gembala dan ibu gembala harus ikut sekolah Alkitab. Nah, pada saat itu saya belum sekolah Alkitab, saudara. Dan saya bersyukur sebelum suami saya meninggal, nah, saya waktu sekolah di sini dibuka, STT Ginosko, dia paksa saya untuk ikut sekolah. Tapi pada saat itu saudara, karena berhubung dengan suami saya, almarhum gembala ini, pada saat itu dalam keadaan sakit, sehingga kurang sekali saya hadir dalam pertemuan kuliah di tempat ini. Karena mungkin saya istrinya dosen, saudara. Jadi suami saya dosen dan bertanggung jawab juga dalam STT Ginosko. Nah, hingga saya diwisuda, saudara. Memang lama juga saya ikut sekolah di tempat ini, tapi tidak penuh, saudara, karena suami saya sakit sehingga saya mengurus suami saya bolak-balik selama 2 tahun itu, saudara. Kami bolak-balik Manado. Nah, puji Tuhan, sehingga pada saat suami saya meninggal saya dilantik dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Nah, sejak suami saya meninggal, saudara, pekerjaan Tuhan itu sepenuhnya itu saya pegang, saudara. Awal-awalnya, saudara, saya selalu menangis, saya berdoa, Tuhan, bagaimana Tuhan mengembalakan jemaat ini? Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Ada berapa? 1 tahun, saudara. 1 tahun masih mendingan, saudara. Masih bagus, saudara. Karena masih ada banyak pengerja. Ada 8 pengerja dalam pelayanan kami, saudara. Jadi saya tugaskan kepada mereka minggu ini khotbah, minggu depan khotbah, 1 pengerja khotbah. Akhirnya saya tidak belajar, saudara.
Saya semakin kurang pede, saudara, berdiri di atas, saudara, memimpin, saudara, apalagi dipercayakan di pelayanan di desa, saudara. Saudara, itu lebih saya tidak bisa, saudara. Karena saya ada pengerja, ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi saya utus ke sana, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, Tuhan izinkan, saudara. Tuhan izinkan pengerja itu sudah mempunyai sidangnya masing-masing. Jadi sudah ditempatkan pada sidangnya masing-masing. Di situ saya mulai sadar. Tapi dalam saya, saudara, saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan sepertinya saya ditinggalkan sendirian? Karena 4 yang saya banggakan, 4 keluarga yang saya banggakan, semua sekolah Alkitab. Membuat saya tidak pede karena, saudara, pengerja-pengerja ini sekolah Alkitab semua. Saudara, sedangkan saya tidak sekolah Alkitab, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba Gembala Igit ditugaskan dalam pelayanannya di Igit. Gembala Sebaut Peret ditugaskan dalam pelayanannya di jemaatnya, di pelayanannya. Bahkan gembala yang pengerja yang sudah 13 tahun mengerja sebagai pengerja di pelayanan kami, dia malah sudah melayani di Musi, saudara. Dan satu pengerja juga ada di Akas, saudara. Dan di situ saya sadar ternyata saya tidak boleh mengandalkan hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Di situ saya belajar, saudara. Situ saya berdoa sampai saya tidak bersemangat lagi, saudara. Akhirnya pelayanan itu mulai menurun. Saudara. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Sejak pelayanan ini ditinggalkan oleh suami saya, tidak mau naik tapi turun, semakin turun. Dan saya berdoa. Dan pada saat itu saya telepon kepada anak saya, karena anak saya yang tua sudah sekolah, sudah habis sekolah Alkitab, saudara, sekolah Alkitab tingkat 1 di Beji Batu, tingkat 2 di Cianjur, dan sekarang ini dia masih melanjutkan ke sarjana, saudara. Dan dia ada di pengembalaan pendeta Katopik Katiandago. Dia dibimbing di sana, saudara. Nah, puji Tuhan, saya sampaikan kepada dia, Balejo kamari urang. Balejo, dia bilang, Mak, bagaimana anak mau turun, bagaimana mau semangat jemaat. Di gembalanya anak semangat. Haleluya, di situ saya bangkit. Saya katakan, saya bangga setiap ada temu bicara, saudara. Ini sudah lama, karena baru kali ini, saudara, saya khotbah di sini, saudara. Saya tidak mengapa kalau saya kesaksian lama, saudara, karena mumpung, saudara, saya memang baru kali ini tampil keluar, saudara, melayani firman Tuhan. Sehingga pada saat kemarin pas ditelepon oleh Ibu Gembala, kita tertawa, hah? Kita mau melayani di GPD Sebaut, ya tidak salah ini. Setiap saya keluar di Manado, saudara, teman-teman almarhum kan dosen, banyak, semua kenal. Saudara, dia bilang, Ibu sebentar melayani. Oh, minta maaf kita tidak bisa, belum usah. Saudara, jadi saya kalau ke Manado pilih gereja pusat, gereja yang besar supaya saya tidak mau melayani, saudara. Tapi kemarin pada saat Ibu Gembala telepon, saya langsung lihat jemaat. Karena pada waktu itu kami sementara makan, karena jam 5 sudah menutup puasa. Kita bilang begini, ini Ibu Gembala Sebaut telepon Pak Gembala, suruh melayani Kondorang Rantu serentak. Ibu, waktunya Ibu harus bangkit. Haleluya. Saya malu sendiri, saudara. Jemaat semangat ini tapi saya tidak semangat. Nah, saya berdoa, saya langsung tutup HP, saya bilang sama Cilani, Ci, tunggu dulu ya, kita mau tanya dulu Pak jemaat. Apa boleh kita mau keluar? Karena sudah ada jemaat pengerja, tinggal ke pengerja dari Ikit yang datang-datang. Nah, puji Tuhan, kita tanya, bagaimana ini? Boleh gembala mau keluar atau kita takut mau sampaikan firman kepada jemaat yang ada di Sebaut. Jemaat di Sebaut sudah lama, gembalanya haleluya S2, semua pengerja-pengerjanya sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, kong ini haleluya. Dia bilang, Ibu, sudah waktunya Ibu
berani sekarang. Nah puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya telepon ulang, dia bilang, oke, kita siap mau melayani. Puji Tuhan, ini perdana saya saudara untuk tampil. Haleluya, saya percaya. Tadi malam saudara, karena bilang kalau ini kan baru mau tampil, jadi ambil khotbah yang biasa kita khotbahkan pada jemaat biasa kita. Tapi saudara sampai jam 11 saya berdoa, tanya kepada Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan selalu ingatkan di firman yang ini. Sehingga sampai setengah 12 saya tadi malam selalu bermohon kepada Tuhan. Kita tidak mengerti ini firman yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan suruh kepada jemaat ini. Tapi kalau memang Tuhan suruh ini, saya akan bertindak, saya akan sampaikan. Haleluya. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah lama saudara, saudara. Nah puji Tuhan, kita tidak berlambatan saudara, kita akan membuka firman Tuhan. Di siang hari ini, Kisah Para Rasul masih dalam suasana api Roh Kudus membakar. Amin. Roh Kudus membakar hidup kita saudara. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab dan masih bisa melihat, membaca ayat yang genap. Nah, saudara, dalam tema sentral saudara, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sampai memuji Allah. Sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini masih panas-panas dengan api Pantekosta. Api Pantekosta itu masih membakar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada minggu lalu saudara, kami wilayah 118 Pulau Kabaruan mengadakan ibadah bersama di Jemaat Betsi Pangeran saudara dengan ketua wilayah. Pada hari Senin ibadah Pantekosta. Sungguh luar biasa. Jemaat Tuhan, bahkan bukan jemaat Tuhan, semua kami, baik hamba-hamba Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya api Pantekosta itu terus membakar semangat kita. Haleluya. Sehingga saya juga saudara tetap terus bersemangat saudara. Terus bangkit melayani Tuhan walaupun tinggal sendirian saudara. Tapi saya percaya
Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita semua. Lewat Roh Kudus, sehingga firman Tuhan berkata bahwa lebih baik aku pergi kepada Bapa, sehingga penolong itu, yaitu Roh Kudus itu ada bagi kita sebagai penolong, sebagai kekuatan. Haleluya, menghibur kita di saat kita lemah, Dia kuatkan. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara, dalam bacaan kita di siang hari ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2, saya tarik satu tema, yaitu kuasa yang menembus batas. Kuasa yang menembus batas, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari Petrus ini, saudara, karena di sini dalam tema, dalam firman Tuhan, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi kita melihat latar belakang dari Petrus ini, saudara. Petrus ini adalah penjala ikan. Dia bekerja sebagai tukang soma, saudara. Kalau orang kata-kata sehari-hari tukang soma. Tapi pada saat Yesus datang kepada Petrus di perahunya Simon Petrus, Dia berkata kepada Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua, bukan kami hanya hamba-hamba Tuhan, dipercayakan untuk melayani. Tetapi semua jemaat Tuhan dipercayakan Tuhan untuk melayani. Sehingga di dalam Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 4, di situ sebelum murid-murid Tuhan ini pergi untuk melayani, Tuhan berkata jangan dulu beranjak atau pergi dari Yerusalem sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa saudara? Sehingga di saat murid-murid Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil, mereka ada kekuatan, ada keberanian untuk menyampaikan firman. Mereka mampu bersaksi, haleluya, di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi, saudara. Lewat apa? Keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam bacaan kita saat ini, saudara, dulunya Petrus ini adalah seorang penakut. Amin. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya, saudara, kenapa dia menyangkal Yesus? Karena dia takut. Amin. Karena dia takut, saudara. Haleluya. Tetapi pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupannya, dia bertobat dan dia dipulihkan, saudara. Maka dia bangkit menjadi pemberani untuk menyampaikan firman. Sehingga pada saat Kisah 2 terjadi di anjung loteng Yerusalem, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Dan di situ ada yang terima, ada yang mengejek. Ayat yang ke-13, saudara, dari Kisah 2 ayat 13. Ada yang terima Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, ada yang mengejek. Sehingga pada saat itu, ayat yang ke-14 di situ, saudara, Petrus tampil, dia jadi pemberani, saudara. Dia jadi berani, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat sebelumnya, saudara, kenapa waktu di semangatnya, saudara, Petrus, kalau kita baca dalam Kisah Petrus, saudara, semangatnya luar biasa. Semangat Petrus luar biasa, saudara. Sehingga pada sebelum Yesus ini disalibkan, dia mengalami penderitaan, saudara. Sebelumnya dia berkata kepada murid-murid begini, malam ini imanmu tergoncang karena aku. Tetapi apa kata Petrus? Kita buka di dalam, saudara. Matius, ya. Nah, saudara, Matius, kalau di situ tentang Petrus.
menyangkal saudara. Matius pasal yang ke 26 ayat yang ke-33, kita 32, baca saja ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, semangat yang luar biasa oleh Petrus ini saudara. Apakah lewat semangat itu saudara, dia bersama-sama dengan Tuhan pada saat Tuhan Yesus diadili saudara. Malah dia menyangkal Yesus saudara. Jadi semangat Tuhan, semangat tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, tanpa Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka cuma hanya semangat saudara. Di saat ada tantangan, di saat ada pergumulan, langsung lemah saudara. Saudara, kita percaya lewat api Kristus, api Pentakosta itu terus membakar semangat kita, supaya semangat kita terus menyala-nyala melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tantangan apapun, saudara percaya, saudara tetap melihat ke depan bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan saudara, Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Bahkan dia sudah berkorban sampai mati di kayu salib. Petrus bilang begini, biar kita mati sama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah Petrus. Tetapi pada saat Petrus ini dipulihkan, saudara, Roh Kudus memenuhi hidupnya, maka dia tampil saudara sebagai pemberani. Haleluya. Dia tampil sebagai pemberani saudara. Sehingga dalam pasal yang ketiga saudara, pasal yang kedua saudara, ayat ke-44 di situ berkata, pasal Kisah Para Rasul 2 ayat 41 situ berkata, orang-orang yang menerima Tuhan, ayat 14 saudara salah. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Haleluya. Di situ Petrus bangkit. Haleluya. Karena ada yang menerima, ada yang mengejek. Saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya itu tidak membatas semangat kita. Di saat kita berapi-api melayani Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara, saya bersyukur kepada Tuhan lewat jemaat yang dipercayakan. Tuhan bagi saya, mereka memberi semangat bagi saya. Di situ saya bangkit saudara. Nah pada saat itu saya bangkit saudara. Saya bersemangat melayani Tuhan saudara. Haleluya. Dan saudara dipercayakan melayani. Berbagai melayani di apa? Di desa saudara, saya bilang, oh sudah, saya siap untuk melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya dengan kuasa Roh Kudus itu sudah memenuhi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga jemaat Tuhan ini terus semangat melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tantangan memang ada saudara. Siapa bilang masalah tidak ada kecuali mereka yang ada di kuburan. Itu sudah tidak ada lagi masalah. Selama kita masih ada di dunia ini saudara, berkecimpung dengan orang-orang dunia saudara, maka itu tantangan itu tetap ada saudara. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus memenuhi setiap umat-umat Tuhan, maka saudara menjadi berani bersaksi di mana saja, di tetangga saudara. Mungkin orang tua belum bertobat, anak-anak belum bertobat.
Lewat Roh Kudus yang sudah memenuhi kita, kita menjadi saksinya Allah. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga lewat keberanian dari Petrus ini, dia melayani. Haleluya. Pada ayat yang Kisah Rasul dalam bacaan kita, saudara. Haleluya. Kisah Rasul pasal 3, saudara. Ayat yang ke-6 di situ berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada pada Petrus? Apa yang ada pada Petrus, yang dimiliki oleh Petrus? Yang dimiliki, yang ada pada Petrus adalah kuasa Roh Kudus itu. Di mana dia sudah dipulihkan, di mana dia sudah bertobat, saudara. Dari penyangkalan kepada Yesus, dia bertobat, dia dipulihkan, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Maka kuasa itu ada pada Petrus. Kuasa itu ada pada Petrus sehingga pada saat orang lumpuh ini, dia ingin supaya dia mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi yang lebih utama, kebutuhan yang utama yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini bukan sedekah, bukan uang, saudara, tetapi kesembuhannya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga Petrus berkata, emas, perak tidak ada padaku. Jadi tidak ada apa-apa dia, tidak ada kekayaan bagi Petrus. Tetapi apa yang ada pada dia akan berikan kepada orang lumpuh itu. Yaitu kuasa kesembuhan, sehingga orang lumpuh ini berjalan, saudara. Pada saat Petrus mengangkat tangan orang lumpuh ini, membantu tangan kanannya orang lumpuh ini, maka orang lumpuh ini bertindak dan kuasa terjadi pada saat itu. Kuasa kesembuhan terjadi pada saat itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, seringkali saudara, iman kita, pengiringan kita, kekristenan kita, dan saya, saudara, di sini sudah kuat-kuat semua imannya. Kristen yang sudah, saudara, sudah kuat, saudara, menghadapi tantangan apa saja. Tetapi saudara, banyak di luar sana, saudara, kelihatannya pergi ke ibadah, saudara. Setiap hari ke ibadah, setiap setiap malam ke ibadah, saudara. Tetapi kekristenan mereka seperti orang lumpuh ini, saudara. Hanya ada di depan gerbang indah, hanya meminta sedekah, saudara. Tidak masuk di dalam ruangnya kudus, ruang maha kudus. Tidak masuk sampai gerbangnya yang maha indah, saudara. Hanya ada di depan gerbang itu, saudara. Sehingga saudara tidak bisa menikmati berkat Tuhan, tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan, saudara. Hidupnya seperti biasa-biasa saja. Kristen dari sejak lahir. Saudara, kalau kita melihat, saudara, orang lumpuh ini, dia bukan lumpuh kecelakaan, saudara, atau bukan lumpuh, saudara, sudah besar, tapi lumpuh sejak lahir, saudara. Jadi sejak lahir dia lumpuh. Jadi ada orang yang mengusung dia untuk membawa ke depan gerbang indah, saudara. Tempat ibadah, maksudnya tempat ibadah. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kekristenan kita hanya dimanfaatkan orang, saudara. Cuma orang Kristen, cuma ada di KTP orang Kristen. Tetapi saudara tidak bisa menikmati kuasa Tuhan. Tidak menikmati berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di sini tidak ada ya, saudara, kekristenan seperti itu, saudara. Dari lahir Kristen, oh kita kan sudah Kristen, kita kan sudah Pantekosta. Jadi lahir dari kandungan orang tua, ibu sudah Pantekosta, karena orang tua saya sudah Pantekosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menjamin saudara. Tidak menjamin saudara
Tetapi kalau saudara bangkit dan saudara bersemangat saudara, dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, di situ saudara menjadi saksi saudara. Menjadi saksi saudara, mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita saudara. Terus saudara, tetangga kita saudara, sekeliling kita saudara, sampai di mana saja kita Tuhan percayakan saudara, kita tetap menjadi saksi saudara. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup orang Kristen. Bukan hanya memiliki KTP Kristen saudara, tetapi miliki bahwa saudara itu benar-benar anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, Tuhan, Roh Kudus itu bukan hanya memenuhi kepada rasul-rasul yang ada di loteng Yerusalem, tetapi dia memenuhi kita semua, saudara. Roh Kudus itu ada bagi kita, saudara. Sehingga jangan dukakan Roh Kudus, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan kelakuan kita, saudara, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menyakiti hati Tuhan, saudara. Saudara, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di saat kita butuh, dia ada, saudara. Haleluya. Dia ada di hati kita. Karena kita ini adalah bait Allah. Sehingga pelihara bait Allah itu dengan sebaik-baiknya, saudara. Jangan rusakkan bait Allah itu, saudara. Seringkali kita berkata bahwa jangan rusakkan bait Allah itu dengan rokok orang laki-laki. Tetapi dengan perkataan kita, saudara, keluar dari mulut kita menyakiti orang lain, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, hari-hari ini kita mau bangkit. Mungkin firman ini bukan hanya kepada jemaat, tetapi juga kepada saya. Karena firman itu seperti pedang yang bermata dua, saudara. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai tadi malam. Saya bergumul. Tuhan, saya mau khotbah ini karena sudah biasa saya khotbah ini, saudara. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan. Saudara, saya berserah. Saya katakan, Tuhan, saya ikuti maunya Tuhan. Saya ikuti Roh Kudus bekerja. Saya hanya katakan, Tuhan, tapi jangan permalukan kita di depan mereka. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kesaksian saudara, pada waktu ada di Manado, saudara, mengurus SK saya, saudara. Haleluya. Tiba-tiba kami ada di kantor. Baku dapa dengan satu dosen, saudara, teman suami saya, gembala juga. Dia bilang, sebentar melayani. Aduh, kita minta maaf. Kita nyandak siap. Jangan usah, nanti ulang. Selalu begitu setiap di Manado, selalu begitu terus, saudara. Nah, saudara, kesaksian saya ada di Jakarta sebelum almarhum meninggal. Dia bawa saya ke Jakarta. Dan sudah, tiba-tiba karena Kak Topik bersama suami saya ke Manado dalam rangka wisuda. Waktu itu Kak Topik ambil S2. Ing bilang begini, melayani. Ampun. Saudara, sampai dapat sampai ke belakang, saudara. Jadi tidak jadi khotbah, saudara. Karena sudah ke belakang terus, saudara. Akhirnya saya bilang, melayani di di kaum ibu saja, di Pelwap, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi, saya bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini, di saat saya menerima Roh Kudus itu, api Pantekosta itu membakar saya, saudara. Sehingga saya bersemangat dan bangkit, saudara. Sehingga pelayanan kami, saudara, yang ada di Damau, saudara, semua sudah bangkit, saudara. Dulunya cuma kita yang WL, saudara. Karena memang kita yang WL dulunya, karena ada pengerja-pengerja yang 8 pengerja ini sudah keluar, saudara. Sudah ada sama-sama. Jadi kita yang WL terus, saudara. Kadang kita capek ini. Habis WL, khotbah,
belajar saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara saya berdoa. Malam itu saya berdoa, saya dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Bayangkan saya lihat jam saudara. Saya duduk berdoa 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 4 saudara. Saya bangkit saudara, saya melompat-lompat. Saya ingin tahu kita papa di sebelah kamar saya saudara. Entah dia terganggu atau apa, tapi saya tidak peduli saudara. Karena di pastor itu cuma orang berdua saudara, papa dengan kita. Ya, kita melompat kepenuhan sendiri saudara. Di situ saya bangkit saudara. Mulai dari situ saya bangkit, saya jadi berani saudara. Saya jadi berani menyampaikan firman saudara. Haleluya. Kalau ada orang mati, kita langsung pergi Pak Opa, ketua wilayah. Opa layani malam penghiburan begitu lagi saudara. Tapi pada saat saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya bangkit saat itu saudara. Haleluya. Saya percaya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, kita menjadi berani saudara. Menjadi berani untuk bersaksi. Menjadi berani untuk menyampaikan firman saudara. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang lumpuh ini saudara, dia mengalami kesembuhan. Karena kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan itu bagi Petrus membuat orang lumpuh ini bangkit dan berjalan. Nah, sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang lumpuh ini dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang orang lumpuh ini lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Yang pertama, dia memuji-muji Tuhan. Ayat yang ke-8, saudara. Dia memuji-muji Tuhan pada saat dia mengalami pemulihan, saudara. Karena sudah sekian tahun dia cuma ada di gerbang indah, saudara. Menanti uluran tangan orang, saudara. Pada saat dia dipulihkan, dia sembuhkan, saudara. Maka dia melompat-lompat, saudara. Dia memuji-muji Tuhan. Itu ayat yang ke-8, saudara. Kita akan baca. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Itu yang dilakukan, ucapan syukur yang dilakukan oleh orang lumpuh ini, karena dia merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sudah sekian tahun dia diikat, saudara. Sudah sekian tahun dia mengalami kelumpuhan, tetapi pada saat dia menerima kuasa Roh Kudus, oleh kesembuhan yang ia alami, oleh penumpangan tangan oleh Petrus ini, maka dia dipulihkan, saudara. Dia tidak peduli orang banyak di situ, dia memuji-muji Tuhan. Orang kalau hatinya bersuka cita karena ada sesuatu yang terjadi bagi dirinya, saudara, maka dia tidak peduli orang yang ada sekitarnya. Dia memuji-muji Tuhan. Dia melompat-lompat bagi Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Di saat kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, saudara. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan sudah memulihkan rumah tangga kita, saudara. Tuhan sudah membuat keberhasilan dalam usaha kita, saudara. Apa yang saudara beri kepada Yesus? Respon apa yang saudara berikan kepada Yesus? Saudara tetap setia kepada Tuhan. Saudara terus memuji-muji Tuhan. Saudara tidak mengenal waktu, saudara. Ada jam ibadah, saudara tetap semangat untuk beribadah, saudara. Saya percaya kalau kita mencari sumber berkat itu, saudara. Kalau kita mencari sumber kuasa itu, saudara, maka kita akan mendapatkannya, saudara. Tapi kalau kita lewatkan sumber itu, saudara, karena hanya mengandalkan kekuatan kita, saudara, maka kita tidak mendapat apa-apanya, saudara. Jadi miliki kuasa itu, saudara. Kuasa itu, saudara. Miliki kuasa yang menembus batas, saudara. Tidak dibatasi, saudara. Tidak bisa dibatasi kalau Roh Kudus itu bekerja, saudara. Biarlah saudara kasih kuat, saudara. Nah, tidak bisa kalau Roh Kudus bekerja, saudara, maka saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya, saudara, waktu hari Pantekosta wilayah, saudara, karena saya mengalami kecelakaan, saudara. 2 bulan lalu, saudara, dari Melong, saudara, saya pulang dari Mengaran naik motor sendiri, saudara. Karena sudah malam, saudara, sudah 6:30,
Sebenarnya kami pulang dari jam 4 dari Melong. Karena waktu Riki ibadah, karena hari Kamis waktu itu. Dia bilang cepat-cepat untuk pulang saudara. Karena ada ibadah. Kita tidak percayakan kepada yang lain. Karena waktu itu tidak ada apa. Semua ada di Melong saudara. Waktu itu saya cepat-cepat saudara. Karena mau cepat untuk beribadah jam 7. Setengah 7 masih di Mangaran saudara. Kita langsung ambil motor. Kita langsung cepat-cepat. Pas turun dari gunung tanjakan itu Bulude saudara. Di situ kita tak kaget dengan lubang saudara. Kalau kita pas tak kaget, kita langsung rem muka. Di situ kita jatuh saudara. Cuma sendiri saudara. Yang tidak ada teman saudara. Pas jatuh di jalan, di aspal itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Memang kita PKK ini dulu lagi pernah kecelakaan saudara. Jadi sudah 2 kali ini saudara. Nah, sudah 2 kali saya mengalami kecelakaan. Sehingga dokter bilang jangan dulu pakai sepatu yang pakai hak. Mesti sepatu yang rendah. Nah, jadi selama 3 minggu dalam kecelakaan itu saudara. Saya kalau naik di khotbah, kita pakai sepatu pegang. Pegang cuma kasih bunga di mimbar situ dekat situ saudara. Saya tidak bisa pakai sepatu karena mulai dari kaki ini luka. Saudara di pergelangan kaki ini, mata kaki ini bengkak sekali saudara. Sampai saat ini masih bengkak saudara. Sudah berapa orang yang urut saya tapi masih balik lagi saudara. Sampai di lutut ini saudara biru semua. Bengkak lagi biru. Jadi ini sebegini lombok sekali saudara. Haleluya. Saya bilang Tuhan kenapa ini Tuhan terjadi bagi saya. Haleluya. Saya belum ingat saudara. Inilah sudah lama lagi saudara saya kesakitan. Saya tidak ingat saudara. Kenapa terjadi itu saudara. Saya bilang Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan berjanji Tuhan menyertai saya. Tuhan melindungi saya. Kenapa ini harus diizinkan Tuhan bagi saya? Saudara. Pada 2 minggu saudara. Saya bergumul karena saya tidak bisa jalan saudara. Kalau bisa jalan jauh saudara ada orang yang sama dengan diusung tadi saudara. Ada orang yang mengusung saya saudara. Jadi selama 3 minggu saudara saya di tempat. Saya memang beraktivitas. Memasak semua. Saya paksakan. Karena ada orang tua ya saudara. Saya tidak membiarkan. Walaupun ada kakak-kakak saya. Tapi saya tidak biarkan orang tua untuk turun di bawah saudara. Di rumah pantai saudara. Saya berusaha semakin kaki saya ini sakit saudara. Bengkak terus saudara. Dan puji Tuhan saudara. 2 minggu kemudian saya berdoa. Kami mengambil doa puasa saudara. Mengambil doa puasa ini tidak ada tujuan untuk saya tanya. Kenapa kaki saya. Kenapa hal ini terjadi kepada saya. Kami berdoa bersama dengan jemaat kami berdoa. Saudara kami berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara bagi saya. Roh Kudus berbicara bagi saya saat itu. Karena sudah 2 minggu. Saya karena sibuk. Saya membantu saudara saya kakak saya di pantai saudara. Mereka tidur di kebun. Jadi ada warung yang mereka punyai. Jadi 2 minggu itu saya jaga warung. Soalnya tidak ada waktu berdoa siang. Sebenarnya saya sudah komitmen. Pagi, siang, malam berdoa. Soalnya tidak ada waktu. Memang saudara, di saat kalau yang tidak ada orang yang beli, saya putar lagu, saya berdoa. Tetapi waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan sudah tidak ada. 2 minggu saudara. Dan pada saat itu, saudara, kakak saya datang. Saya tidak lagi saudara Dan tiba-tiba ada satu orang saudara datang di rumahnya. Saya sementara jaga ini kios. Saudara. Tiba-tiba dia masuk di dalam itu. Dan memang saya tahu apa dia. Karena dia jaga belajar itu obatan. Belajar itu ilmu hitam. Orang bilang kata bukan ilmu hitam. Dia kata ilmu putih. Iya. Ilmu putih. Tapi bilang mau ilmu putih kah? Mau ilmu hitam. Itu Tuhan yang kehendaki. Nah saudara. Saya sudah tahu saudara itu mempunyai ilmu itu. Saudara. Banyak orang yang datang belajar dengan dia. Dia datang di rumah. Dia datang di rumah dengan kakak saya. Tiba-tiba saya buka pintu. Kenapa pintu tak kunci? Pintu depan itu kita mau masuk, tak kunci? Hati saya itu langsung
Saudara kata, ya apa ini? Ada apa ini? Dan sudah pas keluar cuma berapa menitnya sampai setengah jam saudara. Mereka keluar. Tetapi roh saya ini soalnya tenang. Kita roh ini soalnya tenang. Tetapi karena kita malu, perasaan, nah kita nyandak tegur. Kita nyandak tegur. Dan tiba-tiba saudara, besoknya saya ke Melong itu celaka itu. DP malam itu saudara sebelum saya pergi ke Melong, itu di kamar saya itu ada ular. Ada ular di atas loteng saudara. Di atas loteng. Pada saat saya jam 7 itu malam, saya masih pujian penyembahan sendiri dengan musik, pakai musik. Dan sudah jam 8 saya langsung baguling saudara. Baguling kasih ini kita ke belakang. Kon tiba-tiba kita belajar di HP ini saudara, membaca firman di HP. Kon dapat lihat ular itu panjang sekali saudara. Dapat lihat ular itu panjang sekali. Kita langsung meloncat dari tempat tidur. Hah? Ular? Kita bilang begitu. Kita bilang papa sudah tua, sudah 75. Memang dia masih kuat, tapi dia bilang mau ambil tangga Jo. Mau potong, papa nimbol, ini ular ini. Papa baru mau ke atas, mau naik itu tangga itu, mau potong. Papa dia tidak dapat potong itu, dia soat. Dan terkam atau bagaimana saudara. Nah, dia bilang tunggu. Lihat dia sampai situ, kita mau pergi di sebelah. Mau minta tolong pak orang tetangga. Sudah, orang usir, orang tembak ular itu. Kita nyandak sampai lagi, maksudnya berpikiran sampai di situ. Itu serangan saudara. Kita nyandak berpikiran sampai situ. Pada besok hari kita bilang Tuhan, kalau Tuhan kehendaki kita mau ke Melong. Sudah, pas itu DP malam itu saudara. Saya jatuh saudara. 2 minggu saudara saya tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan bagi saya. Apa yang terjadi bagi saya saudara. Pertama ular, baru itu kecelakaan. Saya tidak mengerti itu. Pas doa puasa 2 minggu saudara. Roh Kudus berbicara bagi saya. Saya berdoa. Kenapa Roh Kudus berbicara? Kenapa kamu terjadi itu? Karena kamu tidak menegur saudaramu. Saudaramu sudah dilayani oleh orang yang punya ilmu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat kami buka puasa. Tiba-tiba saudara. Kakak saya itu yang kedua. Karena kami bersama-sama di Damau semua. Kakak yang kedua saudara. Dia telepon bagi kita. Dia bilang. Entah dia telepon apa kita sudah lupa. Dia bilang pas sekali kita mau tanya. Dia bilang pada waktu kemarin itu. 2 minggu lalu itu. Ngoni bertiga dengan saudara itu, dia nama Jamie karena di sini yang tidak ada dia. Jamie tak asli saudara, itu masuk di dalam rumah itu apa yang dia bikin pengana? Apa yang dia bikin pengana? Dia bilang cuma berdoa. Sedangkan kita ini dengan adik hamba Tuhan. Siapa yang nak minta berdoa apa kita? Mau minta berdoa orang itu. Ada kuasa apa dia? Kita bilang begitu, kita pokoknya sobat peto. Ini apa? Ini kita jadi begini jatuh karena gara-gara kita yang tidak tegur Barana. Karena saudara, ini saya lupa. Pada saat saya jatuh, 2 hari kemudian anaknya patah tangan. Jatuh dari tanggul. Patah tangan, memang patah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu karena kita kesalahannya tidak tegur. Tumbalnya kami berdua dengan ponakan saya. Nah pada saat itu saya bilang bertobat. Saudara. Biar orang bilang ilmu hitam, ilmu putih lah, ilmu apapun, merah. Jangan saudara. Percaya kepada Tuhan. Roh Kudus mampu menolong engkau. Roh Kudus mampu memulihkan engkau. Saudara. Jadi hari-hari ini saudara. Di saat engkau membutuhkan, jangan saudara lari kepada dukun. Jangan lari kepada orang-orang kuat saudara. Percaya Roh Kudus mampu menolong engkau. Roh Kudus mampu memberi kekuatan bagimu saudara. Haleluya. Jadi milikilah kepribadian ini saudara. Yaitu Roh Kudus itu saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Dia adanya ini untuk menolong kita. Dia diutus Tuhan untuk menolong kita. Saya percaya. Walaupun saya sudah 3 tahun ini ditinggalkan oleh suami saya saudara. Tapi oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi saya. Menghibur saya.
menolong saya, memberi keberanian bagi saya. Sampai hari ini saya melayani. Saya percaya Tuhan Yesus adalah andalan kita. Haleluya, dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama. Haleluya, untuk itu sembahlah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah berkorban bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya.